Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu tentang satu. Kita perhatikan satu, misalnya satu kan begini, satu. Ini satu itu zahirun bismihi wa dzatihi. Maksudnya nama satu itu, satu ini nama, satu nama. Lalu ini zatnya. Kalau dalam angka ya, kalau dalam angka. Kalau dalam huruf berarti huruf ini huruf alif. Berarti alif itu nama, ini berarti zatnya. Nah, kalau di dalam angka berarti dua misalnya. Kalau dua berarti dia, kalau dua satu kan dua nih, dua. Berarti namanya ini dua, namanya dua. Tetapi berarti nama satu sudah batin. Maksudnya ini kan sudah bukan satu lagi, ini dua namanya, ini namanya dua. Jadi nama satu sudah batin. Nah, tapi zatnya satunya ini masih tetap ada. Ini kan masih tetap, ini zatnya masih ada. Lalu tiga sama. Kalau tiga kan dia kan sudah namanya bukan satu lagi. Berarti nama satu itu sudah berada di batinnya. Lalu zatnya satu itu masih tetap ada. Ini satu lagi. Tiga kan. Jadi tiga kalau di dalam tulisan kan tiga begini. Tapi dia hakikatnya adalah satu, tiga. Jadi nama satu sudah sudah tersimpan, sudah ada di batinnya tiga itu, tapi zatnya satu ini masih ada gitu. Begitu juga dengan huruf. Kita kan berbicara huruf, ini titik yang membentuk huruf kan. Kalau huruf misalnya, huruf ini alif, ini nama alif, lalu ini zatnya. Lalu di ba misalnya, ba kita bengkokkan jadi begini, ba kan, ba. Nah, ini kan namanya sudah ba. Jadi nama alif tadi nama alif itu sudah sudah tersimpan di ba ini. Lalu zatnya alif itu ini tepi-tepi dibengkokkan. Misalnya di jim kan begini tuh. Begini. Jim kan, jim. Berarti kalau sudah menjadi jim, berarti nama alif itu sudah menjadi batin, tapi zatnya itu tetap tetap mengalir. Nah, sama dengan titik yang di awal itu. Kalau titik kan titik itu setelah dilihat oleh Allah dia meleleh menjadi alif. Nah, dari alif ini dia menjadi huruf. Jadi huruf menjadi asma, nama-nama. Dari nama-nama Allah ini menciptakan seluruh alam semesta. Tuh. Lalu setelah alif ada lam. Nah, di antara alif dan lam ini ada ama, ain, mim, alif, hamzah. Ama. Jadi ama itu adalah al-faslu baina alif tauhid wa lamil ma'rifah. Itu pemisah antara alif tauhid dan lam ma'rifah. Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang di mana Allah sebelum menciptakan makhluk ini. Rasulullah bersabda kana fil ama, bahwa Allah itu ada di ama. Ma fawqahul hawa wa ma tahtahul hawa. Di atasnya tidak ada hawa, tidak ada angin, dan di bawahnya tidak ada angin. Karena ama itu salah satu artinya adalah awan yang tipis. Jadi maksudnya agar orang Arab pada waktu itu tidak memahami bahwa Allah itu ada di tempat, bukan di awan tipis. Maksudnya Allah tidak berada di tempat begitu. Jadi ama di sini bukan maksudnya agar difahami kenapa Rasulullah menyebutkan laisa faqahu hawa, laisa faqahu sahab, laisa faqahu hawa wala ma faqul hawa wa ma tahtul hawa. Kenapa disebutkan tidak ada angin, tidak di bawahnya, tidak ada angin di atasnya? Agar orang Arab itu memahami bahwa sahab atau awan itu bukan seperti yang kalian lihat, bukan awan itu, tapi Allah ini tidak kanallah wala syai'a ma'ah. Allah tidak bersama apapun, dan Allah itu tidak mempunyai tempat, tidak bertempat, la makan. Nah, lalu sebenarnya semua nama itu kulul asma'il kamil, semua nama Allah itu ada
tertulis di ama itu, maktub fil ama, tertulis di ama. Jadi disinilah pembacaan al-faslu wal wasal. Jadi di antara kekhususan dari ama ini, dari awan itu, kalau seseorang menyentuh awan, walaupun awan itu terlihat, itu gak ada apa-apanya. Dan ama dan sahab itu dan awan itu memberikan mayoritas penyebab kehidupan. Maksudnya kan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menciptakan ja'alna minal ma'i, karena sahab ini, awan, mengeluarkan air. Jadi ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menciptakan dari air itu semua makhluk hidup. Jadi ama, ain, mem, alif, hamzah kan, ma, ain, mem, alif, hamzah, maun itu kan air, maksudnya dari penamaan ama ini. Maka alif tauhid, ama, dan lamul ma'rifah atau lamul ishqi. Nah, kenapa lamul ma'rifah ini disebut dengan lamul ishqi? Karena seakan-akan ma'rifat dan ishqu itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi setelah kita mengenal Allah, maka akibatnya mencintai Allah SWT. Jadi kita kan belajar tentang ma'rifat, belajar mengenai Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Atau juga seorang hamba itu ketika dia taroki itu ishq. Jadi hamba ini ketika naik, ini naiknya untuk ishq. Lalu Allah itu ketika tanazzul, ketika turun, ahbabtu itu tanazzulnya dengan cinta, ahbabtu an u'raf. Jadi semoga kita ini oleh Allah diberikan anugerah untuk tahqiq dengan nama ini, karena nama ini bukan ilmu khabari. Tetap tasawuf itu bukan ilmu khabari, tapi ilmu zauq. Semoga Allah memberikan kita zauq, yuhaqqiquna, memberikan tahqiq zauq nama ini bijahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid.